A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Tuhan yang dipahami banyak orang dan yang saya pahami secara pribadi. Saudara, pemahaman saya tentang Tuhan tidaklah seperti kita sering dengar yang ada di masjid, ada di pengajian. Tidak seperti itu. Jujur, ketika saya berbicara tentang Tuhan yang saya pahami secara pribadi, yang pernah saya pelajari, langsung merinding semua bulu-bulu saya. Apa sebab? Karena yang saya pahami, Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Ketika saya berbicara tentang ini, langsung ada merinding semua bulu-bulu. Subhanallah. Sedangkan yang dipahami banyak orang, bahwa Tuhan itu istiwa di arsy, atau Tuhan itu di langit. Tidak seperti itu. Tuhan itu bukan sosok atau pribadi duduk di atas kursi atau duduk di singgasana. Tidak seperti itu. Saudara, Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, dan tidak di luar. Tapi Dia di dalam segalanya. Apa artinya Dia di dalam segalanya? Saya sering menjelaskan Tuhan itu meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Ini yang betul-betul kita paham, agar kita tidak salah bertuhan. Saudara, dalam Al-Quran
Surat Al-Hadid ayat 4 dijelaskan, artinya kurang lebih begini: Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dia mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Coba, di mana saja kamu berada, di situ ada Dia. Bahkan dikatakan lagi, aku lebih dekat daripada urat leher. Apa artinya aku lebih dekat daripada urat lehermu? Sedangkan urat leher ini kita sudah menyatu. Tapi Dia lebih dekat. Coba kita pakai logika. Apa artinya? Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Pada urat leher dengan kita ini sudah menyatu. Tapi Dia lebih dekat. Ini bermakna bahwa Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Tuhan ada di dalam setiap keadaan. Ketika kamu melihat, Dia ada di situ. Ketika kamu mendengar berkata-kata, kenapa? Dia yang maha melihat. Coba, Dia yang maha mendengar. Dia yang maha berkata-kata. Satu. Nah, sedangkan ini yang dipahami selama ini orang banyak, bahwa Tuhan itu istiwa di arsy atau ada di langit. Subhanallah. Supaya kita jangan salah memahami Tuhan ini. Tuhan itu bukan suatu sosok atau pribadi duduk di sana. Jadi, saudara, kita harus betul-betul memperbaiki tentang pengenalan diri kita. Jujur, kalau orang-orang yang telah sampai marifatnya kepada Allah, dia tidak lagi menggunakan hadis atau dalil secara pribadi, tidak lagi menggunakan. Tapi ketika dia berceramah di orang banyak, ya dia tetap menggunakan dalil. Tujuannya apa? Supaya dipahami. Apa sebabnya mereka tidak menggunakan lagi? Karena mereka itu sudah hafal, sudah sampai. Dalil itu sebenarnya jalan. Ketika kita sudah sampai kepada tujuan, untuk apa lagi? Kalau kita masih ribut dalil, hadis, pasti kita tidak pernah damai. Enggak bakalan bisa damai. Ketika kita mendengar satu kebenaran atau apapun itu, langsung mana dalilnya? Terus terang, orang yang betul-betul sampai ma'rifatnya kepada Allah tidak lagi menggunakan dalil dan hadis secara pribadi. Tidak, enggak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Kita mati itu tidak menggunakan lagi dalil. Ada enggak orang mati sudah sekarat masih menggunakan dalil? Tidak ada. Makanya saya pernah menjelaskan dalam satu konten, orang syariat itu tidak pernah damai. Orang syariat itu sombong. Yang pertama, merasa paling dirinya ahli ibadah, merasa paling benar.
yang lain salah. Gak pernah damai orang syariat itu. Percaya sama saya. Tapi orang mak repot, orang-orang telah sampai kepada Allah. Damai. Karena dia tidak peduli lagi apa itu dalil, apa itu hadis. Gak peduli lagi. Coba saya sedikit bacakan satu ayat. Innani anallah la ilaha illa ana. Artinya, sesungguhnya aku ini Allah. Coba. Nah, bolehkah kita mengatakan sesungguhnya aku ini Allah? Apakah kita berdosa ketika kita mengatakan aku ini Allah? Sebenarnya tidak berdosa. Kalau misalnya kita berdosa, tidak perlu baca Al-Quran. Karena ini kan Al-Quran. Sesungguhnya aku ini Allah. Apa artinya semua ini? Mengatakan sesungguhnya aku ini Allah tidak berdosa, tidak salah. Tapi tidak perlu diucapkan. Karena kita sudah paham. Tapi diucapkan tidak salah. Kalau salah, tidak perlu membaca Al-Quran. Karena kalau kamu membaca Al-Quran sampai kena ini pasti begitu artinya. Sesungguhnya aku ini Allah. Yang bernama Allah itu siapa? Perhatikan. Sesungguhnya aku ini Allah. Yang bernama Allah itu adalah aku. Aku ini Allah gitu loh. Aku siapa? Yang orang berkata-kata ini. Sekali lagi perhatikan. Sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang berkata itu? Siapa yang mengatakan itu? Aku Allah. Ya Allah itu sendiri. La mutakallimun. Dia yang maha berkata-kata. Siapa yang berkata-kata ini? Ya dia. Karena kita ini la haula wa la quwata illa billah. Tidak punya daya upaya. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Apa artinya kalam? Berkata-kata. Jadi yang bernama Allah itu aku. Coba, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi aku itu menjelaskan bahwa aku ini Allah. Tapi aku itu bukan aku, tapi akunya dia. Supaya kita jangan salah memahami. Nah, ini bermakna bahwa Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Cuma tergantung cara kita memandang. Tergantung cara kita memandang. Kalau kamu masih melihat dirimu, kamu tidak akan bisa melihat dia. Tapi kalau kamu sudah melihat dia, kamu tidak akan bisa melihat dirimu. Allah itu di dalam segala sesuatu. Ketika kamu mendengar, itu ada dia. Kamu melihat, itu ada dia. Kamu berkata-kata, itu ada dia. Lalu bagaimana kita menyaksikan Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata,
Allah berkehendak, Allah hidup, Allah kuasa, subhanallah. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita terjebak memandang bahwa Allah itu di langit. Kalau Allah itu di langit, kenapa kita sholat menghadap kiblat? Kenapa kita nggak begini? Allahu Akbar, nah, baru kena. Kalau memang kita menyembah, kita yang kita pahami selama ini bahwa Allah itu di langit, di arsy, sementara kita sholat menghadap kiblat, itu kan nggak nyambung. Demikian saudara, semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.